Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Hari Pesak sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari cara untuk membunuh Yesus karena mereka takut terhadap orang banyak. Kemudian masuklah setan ke dalam Yudas yang disebut Iskariot, salah satu dari ke-12 murid. Maka pergilah Yudas lalu berunding dengan imam-imam kepala dan pengawal bait Allah tentang bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Dan mereka sangat senang dan sepakat untuk memberinya uang. Maka Yudas setuju dan mulai mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus kepada mereka saat tidak ada orang banyak. Kemudian tibalah hari raya roti tidak beragi. Itulah saat untuk mempersembahkan anak domba Paskah. Pada waktu itu, Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergi dan persiapkanlah makanan Paskah untuk kita makan." Kata mereka kepada Yesus, "Di manakah engkau ingin supaya kami mempersiapkannya?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ketika kamu sudah masuk ke kota, kamu akan bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa kendi. Ikutilah ia ke rumah yang akan dimasukinya, dan katakanlah kepada pemilik rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruang tamu tempat aku dapat makan Paskah bersama murid-muridku?' Maka ia akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan besar di lantai atas yang perabotannya sudah siap. Persiapkanlah makanan untuk kita di sana." Lalu Petrus bersama Yohanes pergi dan mendapati semuanya terjadi seperti yang dikatakan Yesus, dan mereka pun mempersiapkan makanan Paskah. Ketika sudah tiba waktunya, Yesus dan para rasul duduk makan di sekeliling meja. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Aku ingin sekali makan hidangan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal ini digenapi dalam kerajaan Allah." Lalu Yesus mengambil cawan berisi anggur dan mengucap syukur, kemudian berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa mulai sekarang, aku tidak akan minum anggur sampai kerajaan Allah datang." Kemudian Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Roti ini adalah tubuhku yang diberikan kepadamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga setelah makan, Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, "Cawan yang dituangkan bagimu ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Akan tetapi lihatlah, tangan orang yang akan menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia akan pergi dengan cara seperti yang sudah ditetapkan, tetapi celakalah orang yang menyerahkan dia." Murid-muridnya bertanya satu sama lain tentang siapa di antara mereka yang akan melakukannya. Pertengkaran juga terjadi di antara para rasul tentang siapakah di antara mereka yang dianggap paling besar. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa yang tidak mengenal Tuhan berkuasa atas rakyatnya, dan orang-orang yang berkuasa atas raja-raja itu disebut pelindung rakyat. Namun kamu jangan seperti itu. Sebaliknya, yang paling besar di antara kamu harus bertindak seperti yang paling muda, dan pemimpin harus menjadi seperti pelayan. Siapa yang lebih besar, orang yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah orang yang duduk makan? Namun aku ada di tengah-tengahmu sebagai orang yang melayani. Kamu adalah orang-orang yang tetap bersamaku dalam pencobaan-pencobaanku. Karena itu aku memberikan kepadamu sebuah kerajaan, seperti yang diberikan Bapakku kepadaku, supaya kamu dapat makan dan minum semeja denganku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon,
dengarkan aku. Setan menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku sudah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Dan setelah kamu bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Namun Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, aku siap dipenjara bahkan mati bersamamu. Jawab Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam jantan tidak akan berkokok sebelum 3 kali kamu menyangkal bahwa kamu mengenal aku. Kemudian Yesus bertanya kepada para murid, ketika aku mengutus kamu tanpa kantong uang, tas atau sandal, apakah kamu kekurangan sesuatu? Jawab mereka, tidak. Katanya kepada mereka, namun sekarang siapapun yang mempunyai kantong uang atau tas, bawalah. Dan siapa yang tidak mempunyai pedang, biarlah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci ini harus digenapi di dalam aku. Ia akan terhitung bersama orang-orang berdosa, sebab yang tertulis tentang aku sedang terjadi sekarang. Lalu mereka berkata, Lihatlah Tuhan, di sini ada 2 pedang. Dan Yesus berkata kepada mereka, itu cukup. Kemudian Yesus keluar dan pergi ke Bukit Zaitun, seperti yang biasa dilakukannya. Dan murid-muridnya juga pergi mengikuti dia. Ketika Yesus sampai di tempat itu, dia berkata kepada mereka, Berdoalah, supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh sepelempar batu. Lalu berlutut dan berdoa, Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini dariku. Akan tetapi, janganlah keinginanku yang terjadi, melainkan keinginanmu. Setelah itu, seorang malaikat dari sorga menampakkan diri kepadanya dan menguatkannya. Dan dalam penderitaannya, dia berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Keringatnya menjadi seperti tetesan darah yang menetes ke tanah. Ketika Yesus selesai berdoa, dia pergi kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur karena bersedih. Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangun dan berdoalah, supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, dan dia yang disebut Yudas, salah satu dari ke-12 murid itu, memimpin mereka. Lalu Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Akan tetapi Yesus berkata kepadanya, Yudas, apakah kamu menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Ketika murid-murid yang berdiri di sekelilingnya melihat apa yang akan terjadi, mereka berkata, Tuhan, haruskah kami menyerang dengan pedang? Kemudian salah satu dari para murid itu menyerang pelayan Imam Agung hingga menebas telinga kanannya. Akan tetapi Yesus berkata, Sudah, cukup. Lalu Yesus menjamah telinga pelayan itu dan menyembuhkannya. Kemudian Yesus berkata kepada imam-imam kepala, kepala pengawal bait Allah, dan tua-tua yang datang untuk menangkapnya, Mengapa kamu semua datang dengan pedang dan pentungan, seakan-akan hendak menangkap perampok? Ketika aku bersamamu di bait Allah setiap hari, kamu tidak menangkap aku. Namun inilah saatnya bagimu dan bagi kuasa kegelapan. Setelah menangkapnya, orang-orang itu pun menggiring dan membawa Yesus ke rumah imam besar. Akan tetapi Petrus mengikuti mereka dari jauh. Dan setelah orang-orang itu menyalakan api di tengah-tengah halaman dan duduk bersama-sama, Petrus juga duduk di antara mereka. Namun seorang pelayan perempuan yang melihat Petrus duduk di dekat perapian itu mengamati wajah Petrus, lalu berkata, Orang ini juga bersama dengannya. Akan tetapi Petrus menyangkal, katanya, Hai perempuan, aku tidak mengenal dia. Tidak lama kemudian seorang yang lain melihatnya dan berkata,
kamu juga termasuk salah satu dari mereka." Namun Petrus berkata, "Tidak, aku bukan salah satu dari mereka." Kira-kira 1 jam kemudian, seorang yang lain lagi berkata dengan yakin, "Pasti orang ini juga bersama dengannya, sebab ia juga orang Galilea." Akan tetapi Petrus berkata, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Saat itu juga, selagi Petrus masih berbicara, berkokoklah ayam jantan. Lalu berpalinglah Yesus dan memandang Petrus, dan Petrus teringat akan perkataan Yesus, bahwa dia berkata kepadanya, "Sebelum ayam jantan berkokok hari ini, kamu sudah menyangkali aku sebanyak 3 kali." Kemudian Petrus pergi keluar dan menangis dengan amat sedih. Orang-orang yang menahan Yesus mulai mengejek dan memukulinya. Mereka menutup matanya dan berkata, "Bernubuatlah, siapa yang memukul engkau?" Mereka juga mengatakan banyak hal lain yang menentangnya dengan menghinanya. Keesokan harinya, tua-tua pemimpin Yahudi dan imam-imam kepala, serta ahli-ahli Taurat berkumpul dan membawa Yesus ke mahkamah agama mereka. Mereka berkata, "Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Namun Yesus berkata kepada mereka, "Jika aku memberitahumu, kamu tidak akan percaya kepadaku. Dan lagi, jika aku bertanya kepadamu, kamu tidak akan menjawab. Akan tetapi, mulai sekarang Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Mereka semua berkata, "Kalau begitu, apakah engkau anak Allah?" Yesus menjawab mereka, "Kamulah yang mengatakan bahwa akulah Dia." Kemudian mereka berkata, "Kesaksian apa lagi yang kita butuhkan? Kita sudah mendengarnya sendiri dari mulutnya."